Vlogging. Semua banyak banget yang nge-vlog sekarang. Antara itu lo sendiri, orang yang lo kenal, atau mungkin lo baru mau vlogging. Bahkan lo punya vlogger favorit. Gue, Aryo Pratomo atau Ece Gario, akan ngomongin kamera vlogging terbaik versi gue. Canon PowerShot G7X Mark II. Alright guys, sebelum lo lanjutin nonton video ini, lo nonton 2 video dulu yang gue saranin sekarang. Nonton review G7X Mark I gue beberapa bulan lalu yang udah akhirnya kamera itu gue pakai untuk 100 episode vlog gue. Dan I still think it's the best value for money vlogging camera out there. Kedua, lo harus nonton reviewnya Gofar Hilman di channel YouTube-nya dia sendiri. Dia sudah mendeskripsikan secara gampang, secara to the point, lebihnya perbandingan antara Mark II dan Mark I. Udah, menonton dulu. Gue tungguin ya. Udah nonton? G7X Mark II adalah kamera penyempurnaan dari Mark I. Bedanya apa? Kita ngomongin bedanya sesuai dengan yang udah bicarakan Gofar, adalah dari bentuknya yang sedikit lebih berat, lebih tebal, dan ada grip di depannya. Bukan karena ada lekukan di depan ini yang bisa membuat dia lebih enak dipegang, itu juga kalau dari belakang. Tapi kalau kita vlogger, kita megangnya kan gini, nggak begitu pengaruh depannya. Yang pengaruh adalah bahan yang digunakan. Artinya bagian depan sekarang ada karetnya juga, grip lebih nyaman. But then again, most of the time gue nge-vlog seperti ini. So, buat gue apakah itu pengaruh? Nggak begitu. Kalau perbedaan kedua, kita lihat secara signifikan dari kasat mata adalah layarnya. Yap, syarat kamera vlog adalah layar yang bisa di flip. Tapi lebihnya kamera Mark II ini adalah flipnya bisa ke bawah. Sayangnya ke bawah cuman mentok di sini. Cuman mentok di sini artinya kita nggak bisa untuk dari bawah. Sebenarnya gunanya apa kamera dengan flip seperti ini? Yaitu kalau kita mau foto ala-ala bird's eye view maksudnya. Bird's eye view itu cocok untuk Instagram. Kita dari atas, kita nggak perlu naik lihat dongeng seperti ini, tapi lebih ke arah langsung aja tembak dari atasnya dengan view yang masih bisa dilihat dengan gampang. Perbedaan ketiga ada di fitur time-lapse-nya. Untuk vlogger kalau terus sekali lihat mungkin Casey Neistat atau beberapa yang menggunakan time-lapse lainnya, time-lapse ini sudah menjadi ada fitur default-nya. Artinya dengan satu settingan saja dia akan mengatur untuk mengambil foto sekian detiknya. Artinya fitur time-lapse ini agak berbeda. Biasanya kita melakukan time-lapse itu secara manual dengan taruh kameranya di tripod, tembak aja ke suatu tempat yang mau tunjukin, lalu di proses editing baru kita percepat durasinya menjadi 200, 500, 700, 1000%, tergantung kemauan kita. Tapi yang ini by default jaraknya cukup jauh, artinya keuntungannya adalah save space. Karena dia mengambil series foto, beberapa seri foto, artinya dia menghemat tempat untuk tidak mengambil video seluruhnya yang akhirnya akan terbuang di antaranya. Dia akan mengambil foto antara frame 1 mungkin 3 detik kemudian, 3 detik lagi, 5 detik, satu settingan saja. Sayangnya kita tidak bisa bermain di level yang lebih pelan lagi. Jadi kalau mau sempurna, timelapse tetap dilakukan secara manual, yaitu ambil video penuh dan melakukan proses editing. Cuman kalau mau gampang, ada settingan defaultnya. Itu bedanya. Perbedaan berikutnya adalah clicker wheel di depan sini. Entah kenapa Canon bikin clicker wheel yang berbunyi. Tujuannya mungkin lebih precise, tapi kalau ini untuk vlogging, we don't need that. We don't need that sound of a click. Akan ganggu di saat mengambil gambar, apalagi kamera ini tidak ada mix eksternal, tetap tidak ada. Oleh karena itu ada klik di bawahnya yang bisa mengubah itu menjadi silent mode.
atau smooth mode, atau soundless, atau ya you know what I mean. Tanpa suara tetap bisa melakukan clicker wheel ini, bisa aja untuk nge-zoom, bisa aja untuk ngatur exposure, macam-macam sesuai settingan default kita. Kalau gue lebih banyak zoom, tetap pakai yang di atasnya. Nah, perbedaan terakhir yang mungkin adalah tempat Canon menyalurkan semua pikirannya, semua ilmunya untuk mengubah sensornya menjadi lebih berwarna. Digic 7 adalah improvement dari Digic 6. Mark 1 menggunakan 6, Mark 2 menggunakan 7. Bedanya menurut gua adalah di warnanya. Lo bisa lihat di video vlog gua yang ini. Shoot terakhir di Mark 1 akan berubah dalam 3, 2, 1. Wih, udah berubah gambar. Ada bedanya nggak? Ada bedanya nggak? Gue mirip. Oh ya ampun, Chico Jericho kayaknya. Dude Herlino. Astagfirullahaladzim. Lo harus beli kamera ini. Wah gila, keren banget. Perbedaan warna berubah dari Mark 1 ke Mark 2. So you decide whether it's worth it. Coba lihat lagi. 3, 2, 1. Wih, udah berubah gambar. Ada bedanya nggak? Ada bedanya nggak? Gimana? Tanpa membahas lebih detail, gue serahin aja pendapat lo sendiri yang menentuin mana yang lebih bagus, Mark 1 or Mark 2. Tentu kalau lebih profesional lagi bisa melakukan proses color gradingnya di editing. Tapi yang namanya vlogger, kita lebih baik jualan cerita daripada terlalu lama mikirin editing. Itu gue. Yang terakhir, hal yang gue sama Gofar baru tahu yang agak nyesel sebenarnya. Ini gue beli di Hong Kong. Di Hong Kong di saat lagi transit ke SF. Di saat itu di Amerika pun belum keluar. Jadi kita pikir udah ada nih di Hong Kong, sikat beli. Harga webnya di Canon US adalah 699 US dollars. Di Hong Kong waktu itu kita konversikan 8 jutaan itu udah cukup bagus. That is good. That is good price actually. Jadi ya udah, tunggu apa lagi? Beli aja. Impulsiveness itu ternyata kita belajar di Jakarta harganya sudah keluar ini di bawah 7 juta. Kenapa? Kenapanya bisa dikira-kira karena beberapa produksi komponennya dilakukan mungkin di dalam negeri. Artinya menghemat biaya produksi dengan hasilnya bisa menjual dengan harga yang lebih murah lagi di sekitar 6,7, 6,8 juta. Lo bisa cari sendiri di mana. Nyesel? Well, mungkin ada harganya untuk mendapatkan yang duluan, tapi saran-saran buat lo semua, ini pengalaman kita, gak ada gunanya beli di luar, ambil harga yang Indonesia, di bawah 7 juta, still a very good price. Nyesel gak ya?